Ketika dakwah mengabaikan rumah, fenomena istri sibuk berdakwah tapi suami yang kewalahan. Dakwah adalah amal agung, tapi ketika dakwah menggerus kewajiban dasar dalam rumah tangga, maka yang terjadi bukan keberkahan, melainkan ketimpangan yang menyakitkan. Salah satu fenomena yang makin sering terdengar adalah istri yang aktif ngisi kajian, memimpin komunitas dakwah, sibuk koordinasi kegiatan sosial, tapi rumahnya berantakan, anaknya diurus orang lain, dan suaminya jadi korban kesibukan istrinya sendiri. Suami kemudian ambil alih peran ibu rumah tangga. Ya, nyuci baju, nyapu, ngepel, bahkan sampai suami layaknya pembantu di rumahnya sendiri. Sedangkan sang istri selalu sibuk dengan komunitasnya. Fenomena nyata di lapangan. Di banyak komunitas dakwah kita mulai mendengar keluhan seperti ini. Ustazah X rajin ngisi pengajian, tapi suaminya sering kelihatan luntang-lantung di rumah sendirian. Istriku sibuk rapat dakwah tiap malam, tapi rumah kayak kapal pecah. Dia aktif di komunitas dakwah ibu-ibu, tapi anak-anaknya lebih dekat ke bapaknya daripada ke ibunya. Atau yang lebih mengiris, saya kayak pembantu di rumah sendiri. Istri saya terlalu sibuk dengan umat. Fakta sosial yang muncul. Banyak suami merasa terpinggirkan, tidak didengar, bahkan tidak diutamakan. Anak-anak tumbuh dengan emosi kosong karena ibu mereka terlalu sibuk menyelamatkan umat, tapi lupa membesarkan keluarga. Dakwah jadi terlihat hipokrit, memperbaiki masyarakat, tapi rumah sendiri porak-poranda. Contoh kasus ringan tapi nyata. Ibu Z, aktivis dakwah tapi rumah terbengkalai. Ibu Z aktif di komunitas muslimah. Ia rajin ngisi kajian online dan offline, jadi panitia tiap acara, bahkan punya ratusan pengikut yang mengagumi ilmunya. Namun, di rumah, suaminya sering harus masak sendiri, nyuci pakaian sendiri, beres-beres rumah sendiri, bahkan sampai suami layaknya pembantu di rumahnya sendiri. Sedangkan sang istri selalu sibuk dengan komunitasnya. Apa kata Islam? Istri adalah ratu rumah tangga. Iya, dakwah itu mulia, tapi amanah suami dan anak adalah fardu ain, sedangkan berdakwah keluar adalah fardu kifayah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya. Jika semua waktu habis untuk masyarakat, tapi rumahnya sendiri rusak, maka dakwahnya sedang kehilangan arah. Analisis penyebab fenomena ini. Salah memahami prioritas dakwah. Banyak yang mengira bahwa makin banyak tampil di publik adalah sama dengan makin besar pahala, padahal melayani suami dengan ikhlas pun bernilai jihad. Pengaruh medsos dan status sosial. Aktivitas luar terlihat lebih keren dan produktif, padahal ibadah paling utama itu justru di ruang-ruang sepi rumah tangga. Kurangnya komunikasi dengan suami. Banyak istri dakwah tidak pernah mengecek kondisi hati suaminya, sibuk dengan umat, lupa dengan imam. Solusi untuk istri pejuang dakwah. 1. Dakwah dimulai dari rumah. Anak yang solih, suami yang bahagia, rumah yang tertata adalah dakwah yang hidup. 2. Kurangi aktivitas luar jika rumah belum tertata. Jangan semua undangan dakwah ditelan mentah. Pilih yang benar-benar perlu. 3. Libatkan suami dalam keputusan dakwah. Minta izin, bukan cuma laporan. Dengarkan pendapatnya, bukan cuma minta pengertian. 4. Atur waktu dengan adil. Buat jadwal khusus untuk anak dan suami seperti kita menjadwalkan pengajian. 5. Ingat, ridho suami sama dengan ridho Allah. Dakwah yang mengabaikan suami bukan kemenangan, tapi kebocoran ladang amal. Dakwahmu tak akan berkah jika rumahmu rusak. Wahai para istri pejuang dakwah, jika karena kesibukanmu berdakwah, suamimu mulai merasa tersisih, anak-anakmu kehilangan kasih sayang dan rumahmu kehilangan rahmatnya, maka mungkin saatnya kamu bertanya, apakah aku sedang menolong agama Allah atau sedang membiarkan rumahku kehilangan berkahnya?